kita boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita menyanyikan pujian dari Hymnos 228 sebelum kita memulainya. Hymnos 228. Hari demi tiga, ya. Hari demi hari ku dikuatkan, tegar di dalam kesusahan. Ku percaya akan kasih Yesus, tak perlu ku khawatir dan takut. Yesus sungguh Allah penuh kasih, sediakan yang baik bagiku. Dia kasih, sungguh Allah penuh kasih, dalam susah dan senang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari demi hari Engkau selalu beserta kami. Engkau Allah yang senantiasa memimpin kami, Engkau Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur pada kesempatan sore ini, karena Tuhan menolong kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh belajar bersama-sama dan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Juga berkati seluruh jemaat Tuhan yang menolong, menguatkan, terlebih memberikan pertolongan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti apa yang kami pelajari pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Ya, mari Bapak Ibu kita akan buka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu, saya akan baca dari sini, Bapak Ibu mengikutinya di rumah masing-masing. Judul perikop, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalanan nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini yaitu Allah tak pernah meninggalkan. Allah tak pernah meninggalkan. Bapak Ibu, sistem saya di dalam mengajar Bible Study yaitu mengajar dalam bentuk refleksi ya, tidak mengeksposisi ayat per ayat, karena itu apa? Bisa saja nanti kita tidak cukup waktunya, atau juga bisa saja Bapak Ibu susah untuk
mengikutinya karena waktunya pasti tidak cukup yang 1 jam atau lebih. Tapi saya mencoba di dalam bentuk refleksi-refleksi serta melihat bagaimana ayat-ayat di dalam satu perikop itu, ayat-ayat yang paling ditekankan untuk kita pelajari bersama dan maknanya apa, aplikasinya apa di dalam kehidupan kita. Ya, kalau jadi mahasiswa dulu memang kita mengeksposisi ayat per ayat dan itu agak sulit untuk dijelaskan apalagi lewat online seperti ini ya. Oke, baik Bapak Ibu, semoga metode ini bisa cocok ya, bisa dimengerti oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sekali lagi, judul perikop tadi, Allah tak pernah tinggalkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Allah tak pernah tinggalkan umatnya yang percaya, yang taat, yang menyerahkan seutuhnya dirinya kepada Tuhan. Tetapi ada kalanya juga kita merasa bahwa Allah seperti meninggalkan kita. Sepertinya Allah tidak ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, memang ketika kita mengalami, ketika seperti Allah jauh, seperti Allah diam, seperti Allah tinggalkan kita, itu seperti kita dihantam oleh beban-beban yang begitu berat, di mana kita tidak punya pengharapan lagi. Ketika kita sampai di titik ini adalah titik yang paling bahaya dalam hidup kita. Titik terberat kita. Ketika kita mengatakan bahwa Allah sudah diam dan tidak memperhatikan saya. Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya? Pasti kita mengalami semua kesulitan-kesulitan. Ya, kesulitan demi kesulitan pasti kita alami Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Mungkin kita kesulitan untuk kebutuhan hidup, masalah ekonomi. Ya, kita punya keinginan besar, tapi kita tidak punya modal misalnya ya. Nah, itu juga kesulitan Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah kesulitan ini, pasti harapan kita itu, keinginan kita itu, Tuhan mau menjawab kita secara supranatural misalnya ya. Oh, bagaimana ini supaya Tuhan melakukan hal yang ajaib. Padahal kita lupa bahwa kita juga sedang berjalan di dalam realita kehidupan. Nah, di dalam kesulitan ini kadang-kadang kita mengalami bahwa Allah itu jauh. Allah itu tinggalkan kita. Yang kedua, siapa yang tidak pernah mengalami tekanan dan ketakutan? Ya, tekanan ini Bapak Ibu tidak terjadi kepada orang yang berkekurangan, misalnya orang miskin. Tidak, orang kaya pun pasti mengalami yang namanya tekanan. Nah, betul ya. Orang yang punya banyak duit pun pasti ada saat-saat merasa takut. Ada satu ketakutan yang menghantui dirinya. Maka di dalam bagian ini juga, disinilah juga kita kadang-kadang merasa bahwa Allah sudah tinggalkan kita. Inilah sebetulnya problem. Tapi ketika kita hidup di dalam kehidupan yang baik-baik saja, mungkin kita tidak berpikir bahwa Allah jauh dari kita. Yang ketiga, siapa yang merasa diri kuat dan tidak membutuhkan Tuhan? Ketika kita merasa bahwa butuh pertolongan Tuhan, ketika kita merasa bahwa Tuhan diam dan terlalu jauh bagi kita, maka sebetulnya di situ juga Bapak Ibu, sisi positifnya menandakan kepada kita bahwa kita itu sebetulnya tidak kuat. Ya. Kita itu sebetulnya tidak hebat. Maka apa sisi positifnya? Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat beberapa tokoh dalam teks ini. Yang pertama tadi adalah Elia. Elia itu adalah seorang abdi Allah. Ya, itu yang pertama, Elia yang paling ditekankan di dalam tokoh dalam teks ini. Yang pertama Elia.
Ia adalah seorang abdi Allah yang diutus ke sana. Ya. Yang diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar apa? Agar orang-orang dapat bertobat. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ia pergi ke mana ini? Dia pergi ke daerah kerajaan utara. Ya. Yaitu dengan ibu kota Samaria. Dia pergi yang pada saat itu sedang dipimpin oleh Raja Ahab. Ya, tokoh yang kedua adalah Raja Ahab. Dia itu adalah raja orang Israel bagian utara. Ya, itu kan Israel pecah Bapak Ibu ya, terbagi dua. Ada kerajaan Yehuda dan juga ada kerajaan utara. Kerajaan utara yaitu Israel, ibu kota Samaria, dan kerajaan selatan yaitu Yehuda. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, Ahab adalah raja orang Israel bagian utara. Nah, ia pergi di situ untuk menyampaikan kebenaran agar Raja Ahab dan juga bangsa Israel di sana memiliki pertobatan dalam hidup mereka. Yang kemudian Raja Ahab dia punya istri, nah yaitu Ratu Israel, dan istrinya ini sangat berkuasa pada saat itu. Ya, bahkan Raja Ahab tidak bisa menaklukkan Izebel, menghalangi Izebel untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Raja Izebel adalah ratu orang Israel, dan itu tokoh ketiga dalam teks ini. Kalau kita lihat bahwa Ratu Israel ini adalah istri dari Raja Ahab, dan Raja Ahab ini ia menikah kepada putri Et-Baal atau Raja Sidon. Ya, artinya apa? Izebel ini sebetulnya berasal dari mana? Keturunan Kanaan. Dan kita tahu bahwa Kanaan adalah apa? Tempat atau pusat paling banyak menyembah berhala, termasuk di sana Baal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hal ini ketika Ahab tidak mengindahkan Tuhan, dia menikah kepada orang kafir, lalu orang kafir yang berdosa itu membawa kepercayaan lamanya masuk ke dalam wilayah Israel. Apalagi Izebel memiliki jabatan yang paling tinggi, maka itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan bermasyarakat bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah sebabnya kita tidak dianjurkan sebetulnya menikah atau bergaul kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang istilahnya berbeda iman dengan kita ya. Karena kita tidak tahu akhir daripada perjalanan kita bersama dengan istri kita atau suami kita nanti. Lebih bahaya lagi kalau misalnya salah satu baik atau suami atau istri yang kita bawa dari dari kepercayaan lain masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau ia lebih kuat mempengaruhi hidup kita, membawa kepercayaan kuno, kepercayaan lamanya, itu akan membahayakan kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, Raja Ahab dan juga istrinya Ratu Izebel telah membunuh banyak nabi-nabi yang diutus Tuhan ke Israel. Telah banyak, ya.
mereka membunuh, ya, mereka menghajar. Itulah sebabnya nanti kita tahu mengapa Elia begitu takut ketika ia berhadapan dengan Izebel ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa dalam pasal 19 ini diikuti oleh narasi sungai kering yang terjadi di pasal 17. Kita lihat di pasal 17 itu, ya. Karena Allah melihat perbuatan mereka yang tidak benar, maka Allah mengutus. Allah mengutus hamba Tuhan ke sana untuk berbicara kepada mereka. Tetapi ketika Allah mengutus, maka Allah sudah mempersiapkan segala rencananya. Ya, kita lihat di pasal 17. Itu terjadi sungai kering. Ya, kita lihat juga bahwa nanti ada persaingan Elia dengan para nabi Baal atau nabi palsu di Gunung Karmel. Ya, kita tahu bahwa selama ini itu kan rencana Tuhan. Nabi-nabi ini melakukan, bisa mereka menurunkan hujan juga. Gak apa-apa, Tuhan biarkan dulu itu terjadi. Biar seakan-akan orang melihat, oh ini hebat. Tapi Tuhan juga punya rencana lain. Ketika dia mengutus hamba Tuhan, hamba Allah, abdi Allah itu Elia ke sana, maka mereka melakukan apa? Persaingan. Nabi Elia melawan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Kita melihat di dalam pasal 18 tadi, Bapak Ibu, ya. Kita melihat di dalam pasal 18. Coba kita buka, ya. Ya, pasal 18 kita lihat di sana Elia ada di Gunung Karmel. Ya. Dikatakan di sana Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu sekarang mereka adu kekuatan, Bapak Ibu. Nabi Baal mengeluarkan kekuatannya. Ya, Bapak Ibu bisa baca ya di pasal 18 itu. Menarik peristiwa itu. Sangat menarik kalau kita baca. Menarik sekali. Lalu Elia juga menampilkan kekuatannya. Kekuatan yang ditampilkan Elia tentu lebih berkuasa, berwibawa. Karena itu kekuatan daripada Allah. Karena Allah yang mengutus dia. Dan pada saat itu pun Nabi Elia, abdi Allah itu, mengakui kuasa Allah. Dan yakin kuasa Allah pada saat itu. Bahkan ia pun mengolok-olok, memanas-manaskan para nabi palsu pada saat itu. Mereka katakan apa? Teriaklah kepada Allahmu. Mungkin Allahmu sedang tidur. Ini menunjukkan bahwa Nabi Elia sedang menegaskan bahwa nabi Baal itu atau nabi-nabi palsu penyembah Baal tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan itu membuktikan kekalahan mereka. Dan setelah itu apa yang terjadi, Bapak Ibu, di pasal 18 itu, nabi-nabi palsu itu memang dihancurkan, ya, ditebas, dimatikan, ya, atau dibunuh. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat memang peristiwa ini sebelumnya adalah sesuatu hal yang memang mengerikan, Bapak Ibu. Memang ini sangat-sangat di zamannya Raja Ahab ini sangat-sangat kebejatan moral itu sangat tinggi sekali, Bapak Ibu. Ya, mendua hati, mereka menyembah berhala-berhala itu sangat-sangat luar biasa. Bukan dalam arti kepemimpinan atau kepemimpinan sebelum itu, bukan dalam arti bangsa Israel tidak menyembah Allah lain. Mereka menyembah Allah lain. Tetapi di bagian ini lebih parah lagi. Karena Raja Ahab punya istri dari orang kafir yang membawa budaya di sana masuk ke situ dan dia memimpin dengan sangat kejam. Dan itu bahaya sekali, Bapak Ibu. Bahkan kita lihat bahwa dia sudah membunuh beberapa nabi. Bahkan bukan beberapa, puluhan nabi yang ia bunuh, Bapak Ibu. Maka Izebel ini sebetulnya mengerikan juga. Ya.
Sangat mengerikan, ya, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita melihat juga peristiwa ini, Bapak Ibu dan Saudara, ketika Allah, kita sendiri yang melihat peristiwa ini, mungkin perasaan kita ini mau marah, mungkin perasaan kita tidak berterima akan hal ini. Mengapa Izebel itu memimpin dengan begitu kejam sebagai ratu bagi Israel? Bukan mengarahkan mereka ke jalan Tuhan, tapi malah apa? Menjerumus seluruh bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Dan ini merupakan suatu kekejian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, itulah sebabnya Allah mengutus Elia ke sana untuk berbicara, menyampaikan pertobatan bagi mereka. Sehingga kita tiba di dalam ayat 9, pasal 19 ini, ayat 1 dan 2. Mari kita memahami teksnya. Ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, Ahab melaporkan apa yang terjadi pada Izebel. Apa maksud Ahab melaporkan apa yang terjadi pada Izebel? Tidak jelas dari teks. Namun Izebel dengan cepat menunjukkan dirinya sebagai wanita yang bertindak dalam mengirimkan ancaman kepada Elia. Ya. Artinya apa? Sekalipun tujuan Ahab melaporkan itu apa, kita tidak terlalu tahu dalam teks. Tapi kita bisa lihat juga di dalam teks itu reaksi Izebel. Artinya apa sebetulnya? Ahab melaporkan ini supaya apa? Supaya menjelaskan siapa Izebel itu di hadapan para pembacanya. Siapa Izebel itu? Dan kita lihat dari cara dia bertindak. Ya. Kita lihat bahwa wanita ini menunjukkan dirinya di dalam dia mengancam Elia. Ya, kita lihat di dalam ayat 1-2 itu dikatakan, ya, ayat 2, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dari penggunaan kata Allah pun di sini penafsir mengatakan bahwa sebetulnya Izebel itu menggabungkan Allah itu, kepercayaan kepada Allah yang benar dengan kepada Baal. Sehingga pakai kata-kata Allah itu sebetulnya dia tidak terlalu melihat Allah Elia itu seperti apa. Dia menganggap seperti Allah-Allah yang ia sembah. Sehingga ketika ia mendengar bahwa nabi-nabi itu sebetulnya yang berpihak kepada Izebel sudah dibasmi, sudah dikalahkan, malah ia murka dan ia mengancam kehidupan Elia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita menerima sesuatu kebenaran itu, ketika itu mungkin memukul, menghantam diri kita oleh karena tindakan-tindakan kita yang bertolak belakang dengan kebenaran yang kita terima, kadang-kadang kita panas hati. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagi orang Kristen, mungkin di dalam menerima kebenaran firman Tuhan, ada kalanya kita tidak menerima, ada kalanya tidak gampang kita terima. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti akan merenungkan kebenaran itu dan mengubah kehidupannya. Tetapi orang yang tidak ada di dalam Tuhan, kebenaran yang disampaikan merupakan racun dalam tubuhnya untuk menghancurkan orang-orang yang telah menyampaikan kebenaran kepadanya. Mari kita melihat apa yang dialami Elia ketika Izebel mengancamnya. Apa yang dia alami? Di dalam ayat 3 dan 4 kita melihat motif langsung Elia untuk melarikan diri adalah yang pertama, ketakutan akan nyawanya. Kita bisa baca di dalam ayat 3, di sana dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu dan Saudara, saya sudah katakan tadi, pasti kita semua takut ya. Tidak ada yang tidak pernah mengalami rasa takut. Ya. Nah sekarang pertanyaannya,
Seperti apa ketakutan kita itu? Kuasa ketakutan itu dalam hidup kita seperti apa? Ya, di saat-saat tertentu kita juga pastilah secara normal ada rasa takutnya. Ya. Kita takut akan masa depan kita. Bagaimana masa depan saya? Kita takut masalah ekonomi, Bapak Ibu. Dan kita takut penganiayaan. Saya percaya itu. Ya. Dulu waktu mahasiswa kami menginjili di alun-alun, lalu kadang-kadang kami diingatkan supaya lebih hati-hati. Ya, jangan sampai nanti kita diserang atau STT diserang. Ya, di sisi lain juga ya, mungkin ada benarnya. Tapi bukan itu soal benar salahnya yang saya mau sampaikan di situ. Tapi yang mau saya sampaikan di situ adalah bahwa ketakutan itu kadang-kadang ada dalam kehidupan kita. Ya, memang kita juga perlu berhikmah ya dalam melakukan segala sesuatu. Tapi mari kita melihat apa yang ditakuti Elia adalah nyawanya sebetulnya. Dia takut terhadap nyawanya. Iya. Kita melihat tadi dia berlari dan tidak berhenti sampai dia mencapai Berseba. Ya. Penanda batas selatan. Artinya apa Bapak Ibu? Tadi Elia itu diutus ke Israel bagian utara. Sekarang dia sudah sampai ke batas selatan, ke sana ya, udah sampai ke Yehuda. Artinya apa? Ia udah sampai ke bangsa Yehuda bagian selatan. Bayangkan itu, dari timur dia sudah lari sampai ke selatan. Ke selatan. Bayangkan itu Bapak Ibu ya. Itu ketakutan yang sangat mengerikan dalam hidup Elia. Kenapa dia takut? Nyawanya itu dihabiskan oleh Izebel. Dan ini ketakutan ini sebetulnya punya dasar yang kuat karena Izebel pernah menghabiskan orang-orang nabi sebelum itu atau nabi sebelum itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu memperhatikan bahwa di dalam pasal 18 Elia berhasil melakukan sesuatu yang baik. Elia mampu menampilkan dirinya sebagai abdi Allah, utusan Allah. Elia mampu sukses mengalahkan nabi-nabi palsu. Tetapi pada pasal 19 seakan-akan Nabi Elia melupakan peristiwa-peristiwa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidupnya. Karena apa? Ia begitu takut memperhatikan kekejaman Izebel, memperhatikan Ratu Izebel, memperhatikan ancaman Izebel, maka itu membuat dia takut. Tidak ada yang luput daripada ketakutan. Maka apa yang menjadi aplikasi bagi kita di dalam bagian ini? Di dalam ayat 3. Yaitu Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ketakutan tidak membawa kita dalam keberhasilan. Justru ketakutan membawa kita gugur sebelum berperang. Ketakutan tidak pernah membawa kita pada suatu keberhasilan. Tetapi justru ketakutan membawa kita gugur sebelum berperang. Kita melihat bahwa Nabi Elia sudah mundur sebelum berperang. Yang kedua, apa yang dialami Nabi Elia? Yaitu keputusasaan. Kita lihat di dalam ayat 4 tadi dikatakan di sana, tetapi ia sendiri masuk padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia kemudian melanjutkan suatu hari ke padang gurun dan berdoa untuk kematian sebelum tertidur. Doa Elia adalah keluhan, dan dengan demikian tampaknya di balik ketakutan Elia
ada keputusasaan. Ada depresi Bapak Ibu. Ada depresi, kok pelayanan saya tidak berhasil? Kok saya sudah memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan saya, kok tidak berhasil? Kok tidak ada hasilnya? Elia putus asa karena sudah melakukan hal yang begitu dahsyat, begitu berkelas. Kita lihat Bapak Ibu, itu sangat berkelas ketika dia berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Tetapi di sana memang banyak orang yang sujud, menyembah dan mengakui ada Allah di Israel. Tetapi setelah beberapa saat kemudian, rupanya ada juga yang tidak bertobat. Raja Ahab dan Izebel. Artinya apa? Bahwa Elia merasa sudah melakukan yang begitu dahsyat, tetapi hasil dari kedahsyatan yang dibuat itu tidak ada apa-apanya rupanya. Malah nyawanya diancam. Tidak dapat membuat orang bertobat dari dosanya. Bisa jadi terlepas dari kemenangan atas nabi-nabi palsu, Elia pada titik ini tidak melihat harapan untuk reformasi dan pemulihan di Israel. Jadi dia menyesal. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, keputusasaan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika buah dari pelayanan kita tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kita juga melihat dalam pekerjaan kita pun di luar gereja misalnya. Ketika kita sudah bekerja dengan begitu banyak yang kita lakukan, tetapi seakan-akan tidak ada dampak itu bagi orang lain, maka disitulah muncul depresi-depresi dalam kehidupan kita. Muncullah keputusasaan dalam hidup kita. Ketika sampai di titik ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita tidak segera kembali kepada Tuhan, maka inilah detik-detik yang menghancurkan kehidupan kita. Orang Kristen di detik-detik ini bisa menjual iman. Orang Kristen di detik-detik ini bisa meninggalkan iman. Orang Kristen di detik-detik ini bisa meninggalkan pelayanan. Orang Kristen di detik-detik ini bisa putus pengharapan dan tidak mau berbuat apa-apa lagi. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita Bapak Ibu? Pelayanan, pekerjaan, dan apapun itu, dan lain-lain banyak. Jangan putus asa ketika ekspektasi tidak sama dengan kenyataan. Karena Allah lebih berkuasa untuk menyatakan yang terbaik. Keputusasaan, depresi seringkali terjadi atas ekspektasi yang kita inginkan. Tetapi kita lupa bahwa Allah punya keinginan yang lebih baik. Kita lupa bahwa Allah lebih berkuasa untuk menyatakan yang terbaik bagi hidup saya dan bagi hidup saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah ketakutan itu, di tengah-tengah keputusasaan itu, depresi apapun, di tengah-tengah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, tapi ingat, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita lihat bahwa bukti Allah tidak tinggalkan umatnya. Kita lihat, yaitu makanan disediakan oleh Allah melalui malaikat. Ayat 5 sampai 6. Kita lihat di dalam ayat 5 ini sampai 8. Di situ sangat jelas, alih-alih membunuh Elia, tetapi Yahweh Allah mengirim seorang malaikat untuk memberi makan dan menopang sang nabi. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Orang-orang mau mengambil nyawa Elia, tetapi Allah memberikan kehidupan kepada Elia. Kalau begitu, siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang lebih kuat? Pasti lebih kuat Allah. Dan ketika Allah menyuruh malaikatnya untuk memberikan makanan kepada Nabi Elia, maka di situ membuktikan bahwa Allah
tidak meninggalkan kita. Dan ini bukti kesetiaan Allah bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak masalah kita menghadapi masalah. Tidak masalah kita menghadapi, mungkin kadang-kadang kita takut. Tetapi ingat bahwa ada Allah yang lebih berkuasa. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Bahkan manusia yang berdosa sekalipun, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan mendekatkan diri. Allah yang kelihatan jauh, transenden, dan juga adalah Allah yang imanen. Allah yang kita lihat jauh, tapi Ia menjadi manusia, mendekatkan diri kepada kita yang berdosa. Allah mau menyamakan diri seperti kita, supaya kita memahami kasih Allah itu, supaya kita memahami bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Ia mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi kita. Itu juga merupakan bukti Allah tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun dalam dosa-dosa yang kita lakukan. Sekalipun kita begitu jahat, begitu berdosa di hadapan Tuhan, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Ini masa-masa perenungan kita memperingati tentang kematian Kristus dan kebangkitannya. Masa-masa sengsara Kristus. Allah tidak tinggalkan kita. Allah selalu menolong kita. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di saat-saat krisis, kehampaan hidup, masih ada kesetiaan Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu. Mungkin tidak sesuai harapan kita, tapi Tuhan tetap bertindak dengan penuh kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, manusia boleh mengancam kita, manusia boleh meninggalkan kita, ketakutan boleh menghantui kita, tetapi ingat, ada Allah yang lebih sayang kepada kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, bukti bahwa Allah tidak tinggalkan umatnya, yaitu makanan dan air yang dikonsumsi dapat bertahan lama. Kita baca ayat 8 dikatakan Bapak Ibu, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Horeb, ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan di sini. 2 kali makan makanan yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikat. Dan itu bertahan sampai 40 hari dan 40 malam. Bukankah ini menarik? Ini menarik Bapak Ibu. Itu bisa bertahan 40 hari dan 40 malam. Artinya apa? Dari makanan yang diberi ini, maka makanan ini dapat memberi kita kekuatan. Makanan ini dapat memberi kita kekuatan. Tetapi yang lebih memberi kita kekuatan adalah Tuhan. Tapi kita harus ingat ini Bapak. Makanan ini dapat bertahan. Kekuatan kita itu tetap ada. Seperti itu Bapak. Padahal nanti kalau kita lihat sambung lanjutannya, nanti akan saya bahas lagi di kemudian hari. Yaitu ketika ia melakukan perjalanan ke gunung Allah. Di sana nanti Allah berbicara kepadanya. Allah menampakkan diri kepadanya. Dengan cara-cara yang begitu ajaib. Ya. Kalau kita pikir-pikir makanan ini sebetulnya kalau kita makan Bapak Ibu ya, ada enggak makanan yang bisa bertahan sampai 40 hari 40 malam? Enggak ada ya Bapak Ibu ya. Kita makan tidak makan 1 minggu aja kita ini ya jalannya itu terseok-seok ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita tidak makan 1 hari aja bahaya Bapak Ibu ya, kita bisa loyo ya. Ini bisa loyo Bapak Ibu ya. Saya tadi pun pagi kalau tidak makan atau tidak sarapan, mungkin saya tidak kuat ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, tadi saya dibuatkan ada snack dari istri, dibuat kopi juga Bapak Ibu ya.
Dan itu membuat saya kuat juga ya menyampaikan kebenaran ini. Tapi kalau dikatakan Bapak Ibu, makanan ini itu kuat 40 hari sampai 40 malam, itu mustahil. Maka apa yang kita mau ambil aplikasi di bagian ini sebetulnya? Apa yang kita pikirkan? Apa maknanya bagi kita? Sebetulnya makanan itu bukan itu yang terus memberikan kita kekuatan, tetapi Allah. Kalau bicara soal makanan itu tidak masuk akal, tapi Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk dapat kuat 40 hari 40 malam. Tetapi kenapa Tuhan memakai makanan? Tuhan juga tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Karena pada saat itu butuh makan, ya Tuhan memakai alat itu, makanan, untuk memberikan kita kekuatan. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita Bapak Ibu? Makanan atau hal apapun itu bisa dipakai Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan kelegaan. Tetapi ingat bahwa kekuatan kita tidak terletak dan tidak bergantung pada sesuatu yang diberikan, tetapi harus bergantung pada sumber yang memberi. Siapa itu? Tuhan Allah. Itu aplikasi bagi kita. Yang kedua, yang ketiga, bukti bahwa Allah tak tinggalkan kita, yaitu Elia diberi kekuatan untuk melakukan perjalanan. Ayat 7. Di sana dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Elia mendapat kekuatan bukan untuk supaya kuat bersembunyi. Nah, ini harus jelas ya, harus clear ini. Tetapi untuk pergi ke Gunung Herod. Ya. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya bukan untuk tetap bersembunyi ya, tapi untuk pergi ke Gunung Horeb. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini juga menarik. Kenapa? Karena kita itu seringkali lebih fokus pada berkat-berkat Tuhan, lebih fokus pada apa yang diberi daripada kepada Sang Pemberi. Saya mengingat ada kisah suami istri Bapak Ibu, ilustrasi. Ketika istri ini diberikan hadiah oleh suaminya itu, katanya barang yang sangat-sangat berharga sekali, yaitu vas bunga yang begitu mahal ya, bersama dengan bunganya yang diletakkan di atas meja. Istri ini dia begitu berterima kasih pada awalnya, tetapi lama-lama ia hanya berfokus pada apa yang diberi itu. Ketika suatu kali suaminya tidak tahu secara spontan, bukan sengaja maksudnya, menjatuhkan vas bunga itu dan itu pecah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya marah-marah. Istrinya begitu melukai hati suaminya karena hadiah yang diberi itu begitu berharga sekali bagi dia. Dia begitu merawatnya dengan baik. Bahkan dikatakan dia merawat pemberian itu pun lebih daripada dia memperhatikan suami. Dan ketika itu pecah, terjadi masalah besar dalam keluarga. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini juga menjadi perenungan bagi kita. Elia diberikan kekuatan, Elia diberikan makanan. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita? Apa yang kita miliki saat ini? Apakah kita hanya berfokus pada pemberian itu? Atau kita berfokus kepada Tuhan? Kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang kita kerjakan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang ada dalam diri kita saat ini? Kekuatankah? Kebutuhan ekonomi yang cukupkah? Jabatan tinggikah? Mungkin lebih pintar, ada karunia melayani kah? Apakah itu kita simpan untuk diri kita sendiri? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Dan ini bukan main-main, Bapak Ibu. Kalau hari ini pun kita kuat, maka siapa yang memberikan kekuatan bagi? Maka apa yang kamu kerjakan bagi Tuhan? Mari kita jawab pertanyaan ini masing-masing di dalam setiap pribadi kita. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita dalam poin ini? Kalau kita diberi kekuatan, kalau kita diberi kesehatan, kalau diberi kita karunia melayani, kalau diberi kita kekuatan untuk bekerja, bekerjalah, melayanilah. Dan kalau kita pun sehat sampai saat ini, ada yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita kerjakan untuk Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita ekonomi yang melimpah, ada yang harus kita kerjakan bagi Tuhan. Ingat bahwa ada yang kita kerjakan untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, selalu ada makna. Tuhan memberikan kekuatan kepada Musa, ada maknanya, ada tujuannya. Semuanya itu dipakai oleh Tuhan. Kekuatan harus digunakan dan difungsikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi kesimpulan bagi kita adalah tidak ada yang paling setia dalam hidup kita selain daripada Tuhan. Oleh karena itu bergantunglah kepada Tuhan dan janganlah bergantung pada kekuatan, serta jangan bergantung pada ketakutan hidup. Tetapi gunakanlah apa yang kita miliki saat ini untuk bekerja bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami seringkali mengalami ketakutan. Bahkan bukan Nabi Elia, ada juga Musa, ada juga Ayub yang mengalami ketakutan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kami dalam ketakutan-ketakutan kami, agar ketakutan kami tidak mampu berkuasa untuk menjatuhkan kami, tetapi biarlah kami mampu mengendalikannya, sehingga kami tetap utuh hidup ini untuk selalu mencari Engkau Tuhan dan bergantung kepada-Mu Tuhan. Tolong kami seluruh jemaat-Mu yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, agar kami tetap bergantung kepada-Mu Tuhan. Hari ini juga Tuhan Yesus berkatilah setiap kami. Roh Kudus terus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh menanyakannya kepada saya melalui chat pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.